Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Yayasan Harapan Masa Depan Cerah di Sumatera Selatan, perkenalkan nama saya Samsul Adi Zailani sebagai pelamar guru mata pelajaran PPKN. Pada hari ini saya akan melaksanakan micro teaching sebagai persyaratan seleksi sebagai guru PPKN di Yayasan Harapan Masa Depan Cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan Wahyu dipimpin untuk doanya. Oke Pak, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar PPKN ya. Ya. Sekarang kita masuk bab 2 di pertemuan kedua. Nah, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya kehadiran untuk anak-anak semua. Wahyudin Ritonga. Hadir Pak. Putri Enda. Hadir Pak. Delan Agustita. Nggak datang Pak. Oke, Alvan ya. Ya Pak. Oke, cukup untuk absennya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita kondisikan dulu untuk baju, silahkan dimasukkan. Kemudian ketika ada sampah di kiri kanan, silahkan diambil untuk diletakkan tong sampah. Sudah? Cukup. Ya Pak. Bapak mulai untuk pelajaran PPKN pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembali mengucapkan salam, selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita memasuki pelajaran PPKN bab kedua ya, tentang hakikat norma di dalam masyarakat. Dan tentunya dalam pertemuan kedua ini kita sebelumnya juga sudah mempelajari tentang macam-macam norma untuk materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam norma. Untuk anak-anak semua masih ingat nggak macam-macam norma yang telah kita pelajari di minggu lalu? Masih Pak. Untuk Wahyudin, masih ingat nggak macam-macam norma itu apa aja? Macam-macam norma ada 4 Pak. Ya, sebutkan. Norma agama. Ya. 2. Norma kesusilaan. Ya. 3. Norma kesopanan. Ya. Dan keempat, norma hukum. Nah, berarti dalam hal ini kalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama di bab 2. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, itu berkaitan dengan apa? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yaitu Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. arti penting Norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, kita lebih spesifik lagi masuk pada materi. Jadi kalau kita sebelumnya membahas mengenai pengertian, kita akan lebih spesifik mengapa sih norma itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kegunaannya, apakah fungsinya, yang kemudian kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Dan lebih detailnya, yang pertama itu kita membahas mengenai fungsi norma itu sendiri. Dan sesuai dengan yang tertera di LKS kalian, yang pertama itu fungsi norma sendiri itu sebagai pedoman dalam apa? Dalam bertingkah laku. Jadi ketika kita bertingkah laku di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga, kita memiliki batas-batas yang jelas. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka ada sebuah namanya aturan atau norma itu yang membatasi perbuatan kita. Jadi apapun perbuatan kita nantinya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa berbuat semaunya kita. Jadi dalam hal ini, pedoman dalam bertingkah laku itu berkaitan dengan inilah batasan koridor kita dalam bertingkah laku supaya tidak melenceng dari aturan norma-norma yang dalam masyarakat. Dan yang kedua itu, fungsi norma sendiri adalah alat untuk menjaga kerukunan. Nah, norma sendiri ketika nanti di masyarakat kita sudah mencapai keteraturan, otomatis yang timbul adalah satu keadilan. Karena semua masyarakat tidak bisa berbuat semaunya. Dan otomatis ketika ada aturan itu, maka tidak terjadi namanya kekacauan.
Dan lawan dari kekacauan itu adalah akan muncul sebuah kerukunan di dalam masyarakat karena keteraturan itu sudah memberikan kenyamanan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu Sistem pengendalian sosial, Pak. oke, yang ketiga bagus Enda. Sebagai sistem Pengendalian sosial. di sini ada namanya kata dasar sosial. Sosial itu lawan kata daripada individu. Kalau individu itu berkaitan dengan diri kita, individu atau manusia secara satu kesatuan, satu. Kemudian kalau berbicara masalah sosial, berarti adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kalau kaitannya dengan norma yang kita pelajari hari ini, yang berkaitan dengan sistem pengendalian, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi pedoman itu akan mewujudkan sebuah sistem. Sistem itu seperti kita membuat aturan itu secara terstruktur. Jadi di dalam kehidupan sosial itu, adapun interaksi antara individu dan individu satu dan individu yang lainnya itu akan memunculkan sebuah pengendali. Pengendalinya itu apa? Norma itu sendiri. Jadi dalam hal ini norma itu sebagai pengendali hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya itu yang berkaitan dengan hubungan apa? Hubungan sosial. Oke. Dan fungsi yang terakhir itu adalah Alat untuk mewujudkan keadilan. oke, alat untuk mewujudkan keadilan. Kita kembali pada kata dasarnya keadilan. Adil itu apa? Maksudnya adil? Seimbang. Oke, seimbang, kemudian sama, tidak membeda-bedakan, dan setara. Kalau berkaitan dengan norma, fungsi norma itu sendiri adalah alat untuk pengendalian, alat untuk mewujudkan keadilan kan? Dan ketika aturan itu dibuat, otomatis aturan itu berlaku untuk semua kalangan. Contohnya norma hukum. Itu hukum kalau di Indonesia tidak memandang apa jabatannya, siapa dia. Kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia, otomatis dia terikat pada hukum-hukum yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karena sifatnya itu tidak membeda-bedakan, maka dengan norma ini di dalam masyarakat akan memunculkan namanya keadilan. Nah, dan ini sangat penting ya, karena fenomena pada hari ini keadilan itu sebuah harga yang mahal ketika kita lihat di dalam masyarakat. Dan sampai sini setelah membahas mengenai fungsi norma, yang berikutnya adalah ciri-ciri masyarakat yang patuh terhadap norma. Yang kedua ya, di sini. Oke, ciri-ciri masyarakat yang patuh terhadap norma. Yang pertama adalah itu mengetahui aturan yang ada. Yang kedua, apa? Mengetahui isi. Dan yang terakhir, bersikap sesuai norma. Ini adalah urutan yang tidak bisa ditukar ketika kita melihat ciri-ciri masyarakat yang patuh terhadap norma. Yang kita mulai dari sebelum kita melaksanakan norma di dalam masyarakat, yang pertama itu adalah kita mengetahui aturan yang ada. Ketika kita berada di masyarakat adat, hukum adat apa yang berlaku, kebudayaan apa yang berlaku. Kemudian kita berada di sebuah negara, kita paham hukum apa yang berlaku, aturan apa yang mengikat. Yang pertama itu ya kita mengetahui dulu ya, mengetahui dulu apa yang berlaku, aturan apa yang berlaku, sebelum kita mengetahui isinya. Oke. Nah, setelah mengetahui aturan yang ada, yang kedua adalah mengetahui isinya. Itu lebih mendetail lagi. Maksudnya mengetahui isinya itu berkaitan aturan apa yang dilanggar, kemudian sanksi apa yang diberikan. Jadi setelah mengetahui aturan yang ada, kita lebih mendetail lagi mengenai isi dari aturan tersebut. Dan setelah kita mengetahui apa aturannya dan kemudian apa sanksinya ketika dilanggar, otomatis kita bersikap sesuai dengan norma yang ada. Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Semua paham, Pak? Paham. Dan untuk selanjutnya Bapak akan berikan tugas kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan kalian bagi sendiri kelompoknya. Tugasnya adalah membuat contoh perilaku norma yang berlaku di dalam
masyarakat, dan keluarga. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup? Selesai? Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan. Di depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi saya. Perilaku contoh perilaku penerapan norma dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Yang pertama, berperilaku sopan, mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama, seperti contohnya mengapel, menyuci, dan sebagainya. Kemudian hormat kepada orang tua. Lalu selanjutnya taat kepada orang tua. Yang selanjutnya bertutur kata baik, saling menyayangi antar keluarga, sikap rukun dalam berkeluarga. Kemudian dalam masyarakat, contoh yang pertama menghormati dan mematuhi tata tertib dan kebiasaan setempat. Kemudian tidak membuat keonaran. Kemudian membuat patuh terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjaga kebersihan, rajin gotong royong, menjaga nama baik sekolah, nama baik masyarakat, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan atau melanggar peraturan yang berlaku di masyarakat. Sudah, Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan tadi sudah agak menarik ya apa yang disampaikan teman-temannya tadi. Dan alhamdulillah kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari pada materi ini. Intinya, apa yang kita pelajari yang terpenting adalah penerapan kita. Jadi ilmu apa yang kita pelajari kalau kita tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu percuma. Oke, pelajarannya akan kita tutup. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Untuk minggu depan, silakan kerjakan LKS pada halaman 13. Itu yang pilihan ganda dan esainya. Harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak tutup. Silakan nanti pulang dengan hati-hati. Di masa pandemi COVID-19 ini tetap menjaga protokol kesehatan, jangan berkerumun, dan kalau tidak ada kegiatan yang penting di luar, silakan tetap di rumah. Gunakan waktu di rumah untuk belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.